Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Suci Azhari dari kelas A, Prodi Hukum Keluarga dengan NIM 12-12-01-2515. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak pandemi terhadap kesehatan mental. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas? Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan kesehatan mental, yang kedua bagaimana dampak pandemi terhadap kesehatan mental, dan yang ketiga bagaimana agar kesehatan mental tetap terjaga. Sebelum membahas tentang bagaimana dampak pandemi terhadap kesehatan mental, perlu kita ketahui apa sih yang dikatakan dengan kesehatan mental itu? Nah, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu itu bisa mewujudkan potensi diri mereka sendiri. Artinya mereka dapat menjalani tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi terhadap lingkungan komunitas mereka. Lanjut, bagaimana dampak pandemi terhadap kesehatan mental? Sama-sama kita ketahui bahwa COVID-19 itu sangat berpengaruh pada masalah fisik. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri pula bahwa COVID ini juga sangat berpengaruh pada keadaan psikologis atau mental kita. Sampai-sampai WHO mengeluarkan artikel yang berjudul "Apa saja yang mesti dilakukan agar mental tetap terjaga selama masa stressful ini". Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena dalam menjalani aktivitas keseharian yang baru atau gaya hidup yang baru yang mana sudah banyak berubah dibandingkan dahulu, yang biasanya kita dari pagi hingga sore berada di sekolah, belajar, bermain, berkumpul bersama teman-teman, akan tetapi pada masa pandemi ini dari pagi hingga pagi lagi kita berada di rumah. Atau yang biasanya kita dengan mudahnya berkumpul bersama keluarga atau berkumpul bersama teman, akan tetapi pada masa pandemi ini kita kesulitan untuk keluar. Atau masih banyak contoh lainnya. Jadi, karena kesulitan dalam menghadapi perubahan inilah yang dapat meningkatkan stres kita. Selain itu, dengan melihat atau mendengar banyaknya informasi tentang corona di berbagai platform, juga dapat meningkatkan intensitas stres kita bertambah. Apalagi bagi mereka yang rentan terinfeksi seperti orang tua karena memiliki imun yang lemah, kemudian ada petugas kesehatan karena langsung terpapar dengan para pasien, dan yang ketiga karena orang yang mempunyai gangguan psikologis dari dahulu akan lebih rentan mengalami stres, atau ini juga menyebabkan gangguan psikosomatik. Nah, sebelum membahas tentang bagaimana cara agar kesehatan mental kita tetap terjaga, saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan gangguan psikosomatik. Nah, gangguan psikosomatik adalah gejala fisik yang dikaitkan karena aktivitas saraf otonom di otak itu bekerja berlebihan. Jadi, jika kita ada kecemasan atau ketakutan yang berlebihan, itu bisa memicu penyakit fisik dalam kasus COVID-19 ini, seperti demam, sakit tenggorokan, dan sebagainya. Nah, berlanjut pada bagaimana agar kesehatan mental tetap terjaga. Nah, saya ada tips yang bisa kita terapkan pada diri kita agar kesehatan mental kita tetap terjaga di masa krisis ini. Yang pertama dengan mengkonsumsi makanan bergizi, seperti buah-buahan dan yang lainnya. Yang kedua, membatasi menonton berita atau melihat sosial media. Perlu kita ketahui, jika kita terlalu berlebihan menerima berita atau information overload, maka itu akan meningkatkan rasa was-was kita atau rasa takut kita. Nah, inilah yang memicu kita terkena gangguan psikosomatik. Ataupun dengan melihat sosial media secara berlebihan, karena perlu kita ketahui di sosial media itu sudah banyak hoax yang beredar, jadi kita perlu memilah mana berita yang benar dan mana berita yang salah. Yang tips ketiga adalah interaksi sosial dengan orang terdekat. Interaksi sosial ini bisa dengan berbagi kabar, berbagi cerita atau pengalaman dengan orang terdekat. Jadi itu tuh akan membuat kita merasa lebih aman. Tapi kita harus tetap menerapkan physical distancing. Jadi kita berinteraksi dengan kerabat atau dengan keluarga melalui video call, melalui Skype, atau melalui Zoom. Nah, untuk tips keempat adalah melakukan kegiatan self-love, yaitu kegiatan untuk menghibur diri. Bisa dengan menonton film, atau dengan menonton video-video lucu di YouTube, atau juga dengan mengisi kegiatan lainnya seperti yoga, dan masih banyak kegiatan lainnya. Nah, yang terakhir adalah dengan melatih pernafasan atau relaksasi. Ini bisa dilakukan 10 menit dalam sehari. Inhale, exhale, inhale, exhale.
Jadi harus rutin ya, setiap hari kita melatih pernafasan kita. Berakhirnya pembahasan tadi, berakhir pula video singkat saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.